Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, ibu nyai, ustadz ustadzah, yang kami hormati pimpinan dan direksi dari Inul Vista, yang kami hormati seluruh jajaran staf di Inul Vista di berbagai daerah, manajemen Inul Vista di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian yang kami hormati dan kami cintai semuanya adalah para peserta dari umroh yang diselenggarakan oleh Inul Vista. Alhamdulillah, hari ini, hari Selasa tanggal 8 November 2022, kita semuanya bisa bertemu, bisa berjumpa meskipun hanya lewat online, tapi insya Allah ini akan memberikan energi positif kepada kita semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita sehingga kita semuanya bisa mengenal Islam, dan akhirnya kita sekarang ini akan menunaikan salah satu rukun, salah satu ibadah, yaitu sebagai ibadah pasangannya haji, yaitu namanya umroh, atau orang ada yang menyebut sebagai haji kecil. Tentu saja ini patut kita syukuri bersama, dan hari inilah kita akan mensyukurinya lewat acara seperti ini. Kemudian yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih atas nama PT Bakah Berkah Mulia, mengucapkan terima kasih kepada PT Inul Vista yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa melaksanakan program Inul Vista yang sengaja digagas oleh para pimpinan dan direksi dari Inul Vista, termasuk juga Bunda Inul Daratista. Dan hari ini kita semuanya yang dulunya kita sudah terpilih, kemudian kita sudah merencanakan, ternyata tiba-tiba terjadi perubahan yang luar biasa. Tentu saja itu bukan karena kebetulan, tapi semuanya adalah atas takdir Allah. Kita rencana akan berangkat tanggal 23 Maret waktu itu. Semuanya sudah, hotel sudah di-booking, pesawat sudah di-booking, dan persiapan yang lain-lain. Tapi ternyata yang terjadi adalah Allah mentakdirkan yang berbeda, karena tepat pada tanggal 27 Februari 2020, tiba-tiba seluruh dunia lockdown, dan WHO menyatakan sebagai pandemi COVID-19. Maka kemudian kita semuanya merasakan dampaknya sampai dengan 2 tahun terakhir, pas tanggal 27 Februari yang lalu itu adalah ulang tahun COVID-19. Jadi ternyata COVID-19 juga ada ulang tahunnya, gitu ya. Ulang tahun kedua maksudnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah perkenalan. Tadi sudah kita mulai dengan sedikit tidak resmi. Kemudian selanjutnya adalah manasik, ini selebih kepada manasik permulaan. Kemudian nanti yang ketiga ada motivasi dan diskusi yang langsung nanti akan saya pandu bersama dengan Bunda Inul Daratista. Jadi nanti ini kita akan mendengarkan sekaligus untuk mengobati rasa rindu kita kepada Bunda Inul yang kita hanya seringkali hanya bisa melihat hanya di layar kaca saja. Ada beberapa acara yang sedang sibuk dikerjakan, mulai dari rumah idaman dan dapur ngebor, dan masih ada acara lain tentu saja. Ya, Bapak Ibu sekalian,
langsung saja sebelum acara ini dimulai, mari kita membaca Fatihah, ya kan? Membawa Fatihah, membaca suratul Fatihah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu bergantung niat siapa yang membacanya. Oleh karena itu, mari kita berniat membaca Fatihah ini. Kita berdoa semoga niat kita untuk umroh ini dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan acara kita manasik hari ini itu diberikan kemudahan dan kelancaran. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi yang pertama saya mengucapkan selamat datang kepada calon-calon tamu Allah. Bapak Ibu ini sebagai hamba Allah yang terpilih. Mengapa saya sebut sebagai terpilih? Kalau terpanggil itu banyak, seperti kayak adzan. Banyak orang yang mendengar adzan, terpanggil dia tahu kalau itu adzan, tapi tidak semua orang yang terpilih untuk bisa melaksanakan sholat. Itu namanya terpilih. Mereka yang tiba-tiba berkeinginan untuk berangkat sholat, itu namanya dia terpilih. Atau diajak orang sholat, itu namanya terpilih. Atau datang dengan sendiri, namanya terpilih. Kalau terpanggil banyak. Nah, kenapa demikian? Karena umroh itu termasuk adalah panggilan Allah. Haji dan umroh itu panggilan Allah. Jadi ayatnya berbunyi di dalam Al-Quran, wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amid. Jadi ayat ini ada sejarahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Nabi Ibrahim itu mendirikan Ka'bah yang ada di samping kiri ini, kemudian setelah selesai, waktu itu Ka'bah ini didirikan sebenarnya lebih lebar dari sekarang. Tapi karena bahannya tidak cukup, batunya tidak cukup, akhirnya yang bagian seperti U ini, itu ada ini disebut sebagai Hijr Ismail. Itu karena tidak cukup, maka kemudian ini tidak diteruskan oleh Nabi Ibrahim. Setelah selesai, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, wa'adzin finnasi ya'tuka bil haji, dan serulah, panggillah seluruh manusia di atas muka bumi ini untuk melaksanakan haji atau umroh. Disebutkan mau haji, mau umroh sama saja. Mereka ya'tuka rijalan, mereka akan datang kepadamu, rijalan dengan jalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan dengan menaiki kendaraan. Termasuk kita ini menaiki dari kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin amik, dan akan datang dari seluruh penjuru negeri. Nah, itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian ini dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Logikanya bagaimana? Nabi Ibrahim pada waktu itu diminta untuk naik gunung Jabal Qubais yang sebelahnya masih dilarang. Nah, logikanya begini, saat itu kira-kira ada penduduk atau tidak? Kira-kira. Logikanya kan tidak ada. Wong zaman itu, ya kalau zaman sekarang aja kalau naik di atas gunung pasti tidak akan bisa terdengar orang kecuali pakai sound system gitu ya. Makanya kemudian bagi kita ketika kita sekarang ini tiba-tiba bisa berangkat, sesungguhnya kita ini semua penduduk dunia yang sudah lahir maupun belum lahir, mereka sebenarnya adalah terpanggil, tapi tidak semuanya terpilih. Jadi sekali lagi, terpanggil tapi tidak semuanya terpilih. Nah, ternyata berbeda dengan kita. Kita ini panjenengan Bapak Ibu semuanya ini, ya kan? Itu adalah terpanggil dan Masya Allah ternyata adalah termasuk yang terpilih. Ya, karena terpilih tiba-tiba gimana? Ya, sebenarnya tidak niat berangkat ke sana gitu. Niatnya adalah pergi ke tempat karaoke Idul Vista, tapi tiba-tiba Allah memilih gitu. Jadi berangkat ke kantornya atau ke tempat karaoke-nya Idul Vista, ternyata Allah itu mendatangkan hidayah bisa dari mana saja. Tidak peduli itu tempatnya itu rame atau sepi atau itu khusyuk atau tidak, kalau Allah itu mendatangkan hidayah,
bisa dari manapun. Dan ternyata ketika Bapak Ibu ini datang ke tempat karaoke Idul Vista, ternyata Allah memberikan satu hidayah, salah satunya adalah dengan cara Bapak Ibu ini terpilih. Jadi bukan sekedar bukan sekedar terpanggil, tapi adalah termasuk terpilih. Nah, inilah yang disebut oleh Al-Quran, yaitu wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Jadi kita ini termasuk bukan saja yang terpanggil, tapi kita ini termasuk yang terpilih. Itu yang paling penting. Jadi tentu saja karena kita ini terpilih, maka apa yang kita lakukan adalah kita akan bertanya nanti di dalam slide berikutnya nanti. Kita nanti akan ketahuan, maka kemudian pertanyaannya sederhana. Mengapa Anda terpilih? Gitu, ya. Mengapa Anda terpilih? Apakah misalnya karena ibadahnya banyak, kenceng, ataukah karena sedekahnya banyak, gitu ya? Atau karena banyak berbuat baik dengan manusia yang lain, banyak berbuat baik dengan orang? Ibu ini harus diraba-raba, harus dicari, gitu. Kenapa kok tiba-tiba saya terpilih, gitu? Kadang-kadang ada pikiran yang ini, ada yang kemarin cerita saya ini Pak Ustadz, saya ini banyak dosa Ustadz. Kenapa saya terpilih gitu? Nah, jadi banyak begitu juga, ada yang cerita seperti itu. Masya Allah, saya menjadi terharu begitu ya. Jadi sampai seperti itu bisa mengatakan bisa bercerita bahwa sampai bisa merenungkan mengapa Anda terpilih, gitu kan? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah untuk apa Allah memilih Anda? Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Untuk apa Allah itu memilih Anda? Tadi ada yang cerita misalkan dosa saya masih banyak Ustaz. Usia saya masih belum tua. Ya, karena ada juga yang berpikir begini. Diajak umroh haji itu ada banyak yang tidak mau. Alasannya apa? Saya belum tua Ustaz. Kenapa? Yang berangkat itu soalnya kebanyakan yang tua-tua gitu. Jadi akhirnya tidak mau disuruh berangkat, apalagi haji gitu kan. Umroh aja ada yang tidak mau gitu. Jadi ini yang kemudian Anda harus mencari tahu untuk apa Allah memilih Anda. Bapak Ibu, di slide berikutnya nanti saya akan jelaskan untuk apa Allah itu memilih Anda. Nah, kemudian kalau sudah nanti ketahuan, maka pertanyaan yang ketiga adalah apa target Anda untuk menjadi tamu Allah? Kalau sekarang sudah merasa saya tidak bersih-bersih amat, saya nggak suci-suci amat, saya juga masih banyak dosa, tapi kalau Allah memilih saya, tentu saja Allah yang menginginkan sesuatu. Nah, kemudian apa yang menjadi target kita ketika Allah sudah memilih kita? Inilah yang akan kita bahas bersama-sama. Nanti ini panjang ceritanya, nanti akan panjang ceritanya kalau membahas ini, tapi yang jelas ini yang penting hari ini kita sudah tahu mengapa Allah memilih kita, ya kan? Untuk apa Allah memilih Anda? Kemudian nanti apa yang akan Anda lakukan selama di sana. Jadi 3 poin ini yang nanti akan kita kupas untuk pada manasik-manasik berikutnya, gitu ya. Pada manasik-manasik berikutnya nanti akan kita kupas semuanya. Nah, kemudian saya perlu sampaikan bahwa kepada Bapak Ibu sekalian tentang program yang akan kita laksanakan nanti, ya, yang akan kita laksanakan nanti, insya Allah itu di sini tempatnya ya. Jadi tempatnya umroh itu dari Jakarta sini menuju, makanya orang sholat itu mesti menghadap kiblat ya, agak ke sana ya, karena ini adalah lokasinya di sini nanti kita sampai ke Madinah dan Mekah sini. Nah, terbang kira-kira 9 jam ke sana. Nah, kemudian programnya adalah nanti kita Madinah dapat 3 malam. Ini namanya Masjid Nabawi, ya kan? Namanya ini adalah Masjid Nabawi. Ini depannya Masjid Nabawi, kemudian yang di pojok sini, yang pojok kiri sebelah belakang sini, ya sebelah kirinya imamnya di depan sana. Ini adalah disebut sebagai Raudhah ya. Ini disebut sebagai Raudhah atau makam Rasulullah. Makam Rasulullah ada di sini. Nah, ini biasanya yang kita kejar untuk ibadah di Madinah itu adalah di depan atau di sebelah kirinya imam, itu disebut Raudhah. Kemudian maka di pojok sana itu. Nah, kemudian
di Madinah ini jumlahnya 3 malam. Kemudian di Mekahnya ini adalah 4 malam. Ini Mekah pada saat musim haji. Kalau musim umroh tidak sebanyak ini. Ini pada saat musim haji sebelum ke Arafah itu semuanya Jumatan di sini, makanya penuh seperti ini. Tapi kalau umroh jangan berpikir nanti rooftopnya bagaimana ini Pak. Nanti tidak seperti ini ya, rooftopnya tidak seramai ini. Ini sepertinya Masya Allah memang ini namanya haji ya, yang bagi yang baru pertama kali tahu. Nah, kemudian nanti banyak jadwal yang kalau di sana itu ziarah, nanti paketnya ada ziarah dalam ya. Ziarah dalam ini ada diantaranya ke Raudhah ya, ada ke Raudhah, ada ke makam Nabi, ada ke makam Baqi. Kemudian program-program lainnya ziarah luarnya pakai bis itu nanti bisa di mana ini? Di Masjid Kuba, ada di Masjid 7, di Kebun Kurma, Masjid Kiblatain, dan juga di makam Syuhada Uhud. Ini paket-paketnya yang nanti yang akan bisa jenengan terima saat keberangkatan. Kemudian jadwal program yang di Mekahnya, yaitu kita bisa umroh. Umrohnya itu nanti 2 kali ya. Umroh pertama itu saat datang, kemudian umroh yang kedua itu saat hari ketiga. Jadi Bapak Ibu kalau baru pertama kali umroh, loh umrohnya bukannya 9 hari Ustaz? Ya, jadi 3 malam di Madinah, 4 malam di Mekah, 2 harinya itu 2 malamnya adalah penerbangannya. Kemudian loh umrohnya kok 2, padahal kita kan cuma berangkat 1. Ya, umroh itu adalah sebuah prosesi yang kira-kira dilakukan hanya butuh waktu 2 atau sampai 3 jam. Jadi sebenarnya kalau mau umroh setiap hari juga kuat. Kalau mau kuat kakinya bisa umroh 3 kali, seminggu bisa umroh. Kita di Mekah itu ada 4 hari, tentu saja di sana nanti bisa melakukan umroh itu 2 kali. Itu sudah dengan program yang cukup ketat karena itu memikirkan kekuatan kita juga. Nanti di Mekah juga ada program ziarah atau city tour ya, city tour di sekitar Mekah. Itu ada di Jabal Sur. Jabal Sur itu tempat Nabi Muhammad dulu waktu sebelum hijrah itu kan harus bersembunyi di gunung ya, di Gua Tur itu. Namanya Jabal Sur. Kemudian orang haji itu di Arafah. Nanti kita juga bisa city tour ke Arafah. Makanya disebut sebagai haji kecil itu juga karena seperti itu. Kemudian juga ke Muzdalifah, ke Mina, ke Jirona, terus kemudian Jabal Nur. Ini tempat-tempat yang akan kita singgahi bersama ya nanti kalau kita sudah berangkat ke sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, program kita ini adalah nanti manasiknya itu yang penting kita sudah tahu secara umum. Nanti akan kita bahas lagi secara detail pada saat manasik-manasik berikutnya karena kita pasti akan ada manasik beberapa kali karena kalau 1 kali pertemuan ini tentu saja tidak bisa total semuanya selesai. Nanti Bapak Ibu bisa kita kasih modulnya ya, modulnya bisa kita kirim lewat WA nanti supaya jenengan Bapak Ibu juga bisa ambil melihat slide-nya nanti dilihat-lihat sendiri di grup nanti akan kita kirimkan. Jadi kenapa sih orang umroh itu kok selalu manasik? Ini alasannya adalah karena ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan bahwa orang yang manasik itu orang yang melakukan ibadah haji atau umroh itu syaratnya adalah harus mampu. Jadi karena Bapak Ibu ini dianggap mampu karena dimampukan oleh Allah. Jadi Allah tidak akan memberangkatkan orang kaya. Allah tidak akan memberangkatkan orang yang tidak mampu, tapi Allah memampukan orang yang punya niat untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, nanti suatu ketika kita bisa bercerita-cerita kalau sudah kita bisa bersama-sama di Mekah ya. Saya sebenarnya ingin nanti itu bertanya-tanya lebih jauh. Kenapa penjenengan Bapak Ibu semuanya kok tiba-tiba terpilih itu saya tidak tahu. Ceritanya pasti ada yang luar biasa. Mungkin punya niat atau kita ini punya niat sendiri
atau tiba-tiba kita punya niat, yang punya niat itu orang tua, kemudian orang tua kita mendoakan, atau mungkin kita seringkali mengantarkan jamaah haji atau umroh, atau seringkali kita pernah sedekah, tiba-tiba kita ngomong, Pak doakan saya nanti bisa pergi umroh ya, gitu. Atau orang tua kita ketika bersedekah di atas namakan ke kita, nah, itu kita tidak tahu. Nanti saya kira kita baru bisa akan membuka ini semuanya nanti ketika kita semuanya sudah bisa berangkat, saya bisa bercerita, bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengapa kita manasik selanjutnya? Karena Allah juga memerintahkan kita supaya sempurnakanlah haji dan umrohmu itu karena Allah. Jadi kenapa kalimatnya ya sudah pastilah Ustaz, semuanya orang haji dan umroh itu karena Allah, tidak ada yang karena Allah. Nah ternyata ada yang tanya begitu, tidak mungkin lah Ustaz. Nah ternyata di daerah kita ini ada juga, saya tidak menyebut satu tempat ya, ada misalkan seseorang ya, kenapa Bapak kok kepingin haji Pak? Karena ternyata kepingin dipanggil Pak Haji, gitu ya. Karena terbukti ketika mau menyanyi, mau dipanggil gitu, namanya nggak disebut hajinya itu nggak mau naik ya. Loh, kepada Bapak Ahmad Bajuri nggak mau naik gitu ya. Terus kenapa kok nggak naik? Oh itu ada orangnya. Begitu dipanggil kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Bajuri, nah dia baru naik. Itu satu tanda sebenarnya orang itu sebenarnya sangat ingin dipanggil haji, gitu ya. Jadi ternyata ada orang itu yang haji ataupun umroh itu kepingin dipanggil Pak Haji, gitu ya. Kalau umroh saja belum haji dipanggil Pak Umroh, gitu ya. Belum pernah ada ya Pak Umroh ya. Tapi itu pernah memang begitu, makanya Allah mengingatkan, janganlah kalian itu berhaji atau berumroh hanya kepingin dipanggil sebagai Pak Haji atau Pak Umroh. Jangan sampai nanti hanya kepingin dipanggil orang itu lebih suci, lebih baik, lebih banyak ibadahnya, atau dipanggil Pak Haji. Makanya Allah mengingatkan kita, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kemudian di dalam Al-Quran selanjutnya adalah, ini ayatnya, di samping sebelah kanan ini ayatnya, kalimatnya adalah berbunyi, yaitu sempurnakanlah wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu di dalam ayat yang lain. Nah, kemudian di dalam ayat yang sebelah kanan ini ada kalimatnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan bawalah bekal. Jadi orang umroh itu harus bawa bekal. Jadi meskipun jenengan Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan umroh gratis dari Inul Vista, tapi itu harus tetap membawa bekal. Bekalnya apa? Satu, ada bekal ilmu tentu saja. Hari ini kita juga melaksanakan mencari ilmu tentang manasik. Ini juga salah satu adalah perintah Al-Quran, supaya kita menyiapkan bekal. Jadi bawalah bekal kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa kalimatnya kok bukan sebaik-baik bekal adalah uang? Gitu ya. Kenapa tidak sebaik-baik bekal adalah tiket pesawat terbang? Bukan. Sebaik-baik bekal adalah koper yang baik. Sebaik-baik bekal adalah baju yang banyak. Baju yang bagus-bagus ternyata enggak. Tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu di sana itu Allah itu akan memberikan akan memberikan sedikit ujian, akan memberikan jamuan. Kalau saya menyebut itu jamuan. Ada orang menyebut, waduh Ustaz, saya takut nanti sampai sana nanti saya nanti di sana dibalas oleh Allah di sana. Jangan takut. Jadi logikanya begini, Allah itu tidak akan membalas tapi memberikan jamuan. Jadi karena kita ini tamu Allah, maka tentu saja Allah yang berhak menjamu kita. Jamuannya bagaimana? Ya jamuannya macam-macam. Ada orang itu sejak pertama sudah tidak enak makan. Jadi dikasih makan, itu tidak mau. Padahal semuanya bilang katanya enak. Dia katanya tidak enak. Tidak seperti di Indonesia. Gitu. Akhirnya tidak makan berhari-hari, akhirnya sakit. Itu sebuah jamuan. Ada lagi, diajak kemana-mana tidak mau. Diajak ke masjid, itu tidak mau. Alasannya karena apa? Karena sholatnya kok panjang-panjang Ustaz. Gitu. Loh emang kenapa? Iya, di tempat saya biasanya itu cepat imamnya. Nah, di sana kalau membaca surat itu minimal 1 halaman ya. Al-Hajju asyurum ma'lumat. Panjang terus sampai panjang. Bisa jadi 1 surat, kadang-kadang surat As-Sajdah itu 1 surat. Nah, jadi inilah yang kemudian
Allah akan menjamu kita. Maka kata Allah, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kalau kita takwa, ada ilmunya di sini, maka ketika Allah menjamu kepada kita, kita tidak akan ada masalah. Allah menjamu misalkan tidak enak makan, kita akan, tidak apa-apa, yang penting saya makan terus. Nanti misalkan dijamu, temannya kok nggak enak, ngomongnya kok nggak enak, itu adalah jamuan Allah. Ya, supaya kita introspeksi. Kita tiba-tiba diomongin orang tidak enak, itu introspeksi. Semuanya seperti itu. Inilah juga nanti mungkin akan diceritakan oleh Bunda Inul Daratista, karena Bunda Inul juga pasti juga dijamu oleh Allah dengan berbeda-beda. Kita tidak tahu jamuannya nanti seperti apa. Ya, itu adalah ceritanya seperti itu. Kemudian ketika orang sudah di sana, disuruh untuk menghindari 3 hal, kata Allah. Faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, maksudnya 3 hal ini, seks ini maksudnya adalah sesuatu omongan-omongan yang tabu, yang sensual, yang berkaitan sama sesuatu yang agak sedikit berbau-bau sensual, ya. Itu agak dihindari. Kemudian berbuat dosa, misalkan di sana pamer baju, pamer kekayaan, pamer harta, itu dihindari. Kemudian juga berdebat itu kadang-kadang bertengkar hanya karena satu sama lain, temannya karena berbeda-beda. Kita ini orang Jawa, kemudian ketemu orang Medan, omongannya nggak cocok, ketemu orang Palembang, ketemu orang Sulawesi, Kalimantan, Madura, nanti kita akhirnya berdebat. Itu juga tidak boleh, karena itu Allah mengingatkan bahwa pergi haji dan umroh ini bekalnya adalah takwa. Kalau kita sudah punya takwa, kita aman. Nah, kemudian yang terakhir bahwa hadis Rasulullah menyatakan, khudhu anni manasikakum, tirulah apa yang sudah aku lakukan kepada kalian semuanya. Jadi apa yang kita lakukan ini jangan dipertanyakan lagi. Nanti Bapak Ibu mungkin bertanya begini, kenapa sih mengitari Ka'bah itu harus 7 kali? Kenapa enggak 1 kali aja, lebih efisien? Misalnya begitu. Misalnya itu. Nah, itu tidak boleh kita mengomentarinya. Kenapa? Karena itu semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah melakukannya 7 kali, maka kita juga harus melakukannya 7 kali. Tidak bisa kita misalkan karena alasan efektif dan efisien. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini saya beritahu sebagai pengetahuan kita semuanya. Karena umroh ini sekarang itu sudah mulai dikenal di masyarakat, maka kemudian umroh ini ternyata juga banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak paham tentang ilmunya, gitu ya. Makanya hari ini saya berbagi, Bapak Ibu, umroh ini 1 tahun di Indonesia ini pesertanya sekitar 1 juta, ya. Jamaah umroh ini ada 1 juta jamaah umroh, ya. Ya, maka kemudian karena ini ada 1 juta orang, maka ada satu fenomena di dalam ada satu fenomena di masyarakat kita. Ya, fenomenanya apa? Adalah umroh sekarang itu ada 3 hal, yaitu ada yang latar belakangnya itu karena ingin melakukan ibadah yang disebut sebagai spiritual. Ada yang orang itu ingin bukan hanya ibadah, tapi ingin status sosialnya itu naik. Akhirnya dia melakukan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah supaya orang itu terkenal, namanya lifestyle. Jadi umroh ini ternyata ada orang yang melakukannya itu benar-benar karena ibadah, ada yang sekedar itu untuk gengsi-gengsian, gaya-gayaan, dan yang ketiga adalah supaya itu adalah gaya hidup atau yang disebut sebagai untuk supaya popularitas. Nah, semoga kita bisa terhindar dari sini. Nanti akibatnya adalah 10%-nya itu ibadahnya cuma 10%, yang lain-lainnya adalah 90%. Makanya jangan sampai kita nanti seperti itu. Bapak-Ibu sekalian, saya kira ini masih prolog ya Bapak-Ibu sekalian. Nanti akan saya lanjutkan lagi karena Bunda Inul sudah ada di tengah-tengah kita. Bunda Inul sudah ada di tengah-tengah kita, maka kemudian nanti ini akan saya serahkan nanti ini kepada Bunda Inul untuk nanti ini Bunda Inul nanti bisa menyapa kita semuanya,
nanti setelah Bunda Indul menyampaikan sesuatu, nanti baru kemudian saya bisa melanjutkan kembali, gitu ya. Nanti ini, jadi oleh karena itu sementara ini saya tutup dulu. Saya kira ini langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada Bunda Inul untuk menyapa kita semuanya. Assalamualaikum Bunda Inul. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat ya Bunda Inul. Oke. Ya, oke, silakan Bunda Inul, ada yang perlu disampaikan ini ya, posisinya sambil kerja ya Bunda ya. Oke, ini jelas ya, saya lihat kemana nih? Iya, ini sudah jelas suaranya ya. Kameranya di sini. Kameranya ya. Oke, begini. Oke, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu kehormatan ini kita bisa bertemu di pertemuan kali ini. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan untuk bisa Zoom meeting mengenai program kita yang sempat pending selama 2,5 tahun, bisa sampai 3 tahun kali ini ya. Dan saya mau tanya nih kabarnya semuanya sehat ibu-ibu? Alhamdulillah sehat Bunda. Dengan senyum yang manis dong tentunya, harus senyum ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi begini, kemarin kenapa langsung to the point aja ya. Tadi ceramahnya sudah sama dengan Pak Haji. Nanti kita jelasin dulu kenapa bisa pending selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Dan tentunya ini penjelasannya juga memang sangat harus saya jelaskan secara detail. Kenapa bisa terlambat? Ya memang semuanya sudah tahu kondisinya bahwa kemarin itu ada, tapi penjelasan saya jelas ya Mas? Iya jelas, Alhamdulillah jelas. Oke, jadi kenapa kemarin itu sempat pending? Saya rasa semua sudah paham ya karena kena COVID. Dan program saya kemarin itu semuanya on schedule, bahkan tiket pesawat dan lain-lain kita semuanya sudah hampir kita selesaikan semuanya, bahkan sampai ke dinas sosial untuk pembayaran pajak umroh gitu. Jadi yang pertama kita bahas adalah bahwa Pak Bajuri kemarin juga sudah menjelaskan semuanya sudah dialokasikan untuk biaya-biayanya. Tetapi memang kondisi tidak memungkinkan dan kita sudah ngambil win-win solution. Tetap akan berangkat tetapi tidak bisa untuk berbarengan, mengingat usaha saya yang karaoke juga baru operasional dan tentunya ini juga dari Baka Travel sudah memberikan keberangkatan secara bertahap. Kenapa bertahap? Ya mengingat semuanya juga butuh proses. Mas Bajuri, Pak Haji juga travelnya juga baru on schedule untuk melaksanakan ibadah umroh dan beberapa kali beliau juga sudah melihat memberangkatkan jamaah beliau sendiri yang kemarin sempat pending. Itu pun sambil melihat situasi di sana dan memang saya suruh untuk melihat keadaan di sana supaya orang-orang yang saya mau berangkatkan itu dalam keadaan aman gitu. Saya juga tidak mau memberangkatkan orang-orang yang sudah saya berikan haknya, ternyata di sana mengalami hal-hal yang tidak enak gitu. Jadi saya benar-benar berharap memberikan servis yang baik itu. Dan selanjutnya, ini kemarin kita sudah menemukan titik temu yang baik, mengingat harga umroh sekarang juga tidak sama dengan yang dulu. Jadi saya mengikuti harga umroh yang sekarang tetap kita selesaikan dan umroh tidak bisa langsung berbarengan, sangat berat bagi Baka, bagi kita, dan bagi keadaan juga. Karena saya juga tidak bisa menemani untuk bisa ikut, yang jelas saya mengutamakan orang-orang yang sudah saya janjikan untuk pergi berangkat umroh. Demikian Pak Bajuri ya. Ya. Dan kenapa ini dilakukan secara bertahap, insya Allah berangkatnya
bersepuluh dulu, 10, 10, 10, 10, jadi sampai selesai. Itu. Jadi itu akan lebih aman, lebih nyaman dalam kondisi di sana seandainya mengalami hal-hal yang tidak baik, insya Allah tidak ya. Jadi akan lebih khusyuk tentunya. Dan untuk pembiayaan semuanya juga tetap kita selesaikan secara bertanggung jawab Innovista. Yang penting semuanya berangkat. Itu. Nah, ini saya menanggapi ada beberapa orang yang katanya juga sempat untuk mau mengambil biayanya, mengingat biaya semuanya sudah dialokasikan kepada Baka, dan Baka sudah mengalokasikan dari hotel, tiket, dan lain sebagainya. Dan juga dari Innovista sendiri secara bertahap mengadakan keberangkatan itu secara bertahap. Memang ada ada yang harus dipikirkan. Jadi saya juga tidak mau ada begitu banyak orang tiba-tiba di sana ada hal-hal yang tidak enak gitu yang dialami. Tapi yang jelas Baka sudah bertanggung jawab untuk itu. Dan kenapa bisa kenapa tidak bisa untuk diambil uang? Karena uang ini secara perjanjian dalam kontrak perjanjian dengan dinas sosial juga tidak bisa diuangkan. Kalau diuangkan artinya saya harus membayar 2 kali. Dan uang umroh itu kalau masuk di dinas sosial itu hangus ya. Jadi mengingat kemampuan kita juga masih terbatas, usaha saya juga baru operasional, masih belum mampu untuk bisa menjabani atau mengabulkan permintaan dari ibu-ibu yang harus diminta uang ya sesuai kebutuhan, karena janji saya adalah umroh dan pajak dari umroh tersebut sudah dibayarkan gitu. Jadi harap dimaklumin, tetap mau nggak mau jadi harus berangkat, dan berangkatnya kita selesaikan secara bertahap. Mudah-mudahan Ibu mengerti. Dan biaya untuk keberangkatan umroh untuk saat ini kan memang ada kenaikan-kenaikan, dan itu bagi saya tetap akan mengikuti biaya umroh yang sekarang. Itu tidak ada masalah, yang penting berangkat. Poinnya itu saja sih Bu Ibu. Oke. Karena Mungkin ini Bunda Inul ya, itu berkaitan sama program ya, saya kira. Mungkin untuk ini programnya saya nggak tahu ya, program Ya. bertahapnya nanti kan biasanya dalam 1 tahun itu ada yang sampai 3 kali, mengingat kepotong yang saya tahu kepotong haji besar Haji, ya ada haji, pelaksanaan ibadah kepotong haji. iya Haji Ramadan. Itu Ramadan kayaknya saya juga nggak mampu, karena Ramadan itu biayanya biasanya kalau umroh itu ngalah-ngalahin biaya haji. Iya. Ya. Apalagi sekarang itu kalau haji itu yang saya dengar sudah ratusan juta harganya. Jadi saat sekarang ini suatu keberuntungan kalau kita bisa sampai di Mekah saja untuk melaksanakan umroh itu sudah luar biasa. Karena ada setiap tahun saya memberangkatkan haji dari keluarga saya yang tidak mampu itu semuanya udah selesai semua, alhamdulillah. Jadi setiap tahun saya memberangkatkan haji. Dan kemarin itu ada beberapa keluarga saya yang sudah daftar haji dari dikasih jatah dari dari tahun 2005, dapat kabar lagi 2027, kemarin dapat kabar lagi 2035, dan itu pun masih belum jelas gitu. Jadi ada beberapa keluarga saya yang sudah saya berangkatkan haji, ternyata hajinya mundur-mundur dan nggak jelas gitu. Akhirnya saya sekarang juga saya usahakan untuk umroh sementara ditangguhkan dulu hajinya. Dan demikian juga buat ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting bisa berangkat umroh, bisa lihat Makkah kondisinya seperti apa, dan bisa berdoa di sana sesuai dengan keinginan hati. Mudah-mudahan saya juga masih mampu memberangkatkan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya sesuai dengan target yang sudah ada, sesuai dengan kemampuan dan win-win solution dari Baka dan Innovista, khususnya saya sendiri. Demikian. Mungkin pesan-pesannya untuk ini Bunda Inul, untuk ini kan ada yang baru pertama kali berangkat, tentu saja ini mereka ini terpilih itu kan bukan faktor kebetulan tapi takdir Allah. Maka apa yang harus disiapkan hati ini? Saya baru kemarin memberangkatkan dua orang, termasuk ibu saya sudah tiga kali atau 4 kali ya Mas? 4 kali. Itu, jadi ya alhamdulillah. Jadi sama
sama orang saya juga, orang dekat saya kemarin waktu umroh. Beliau juga sempat cerita bahwa saya melihat setiap kali kerja sama dia itu dia sholatnya nggak pernah telat, justru saya yang telat-telat walaupun saya sudah haji. Saya terus terang saja, jadi saya nggak biasa bohong soalnya. Ya, sholat saya juga kadang-kadang maghrib bisa jadi satu setelah kadang-kadang ada dangdut akademi atau KDI atau kerjaan malam biasanya saya lakukan itu. Tapi kemarin saya berangkatin keluarga saya dan teman saya karena saya melihat bahwa sholatnya khusyuk banget dan saya termotivasi untuk memberangkatkan dia dan saya cuma japri saja, bulan depan kamu berangkat dan mumpung ada kesempatan saya ada rezeki, tapi ini rezeki bukan saya ngambil dari uang saya di usaha saya di karaoke, tapi ini uang dari kocek saya sendiri, saya berangkatin. Akhirnya beliau berkata bahwa itu suatu keinginan itu ada, tapi merasa bahwa itu tidak mungkin gitu. Tapi karena Allah sudah memberikan kesempatan mungkin lewat saya, jadi akhirnya beliau berangkat dan berangkatnya tetap lewat Bapak Haji Bajuri sesuai dengan biayanya. Umroh sekarang 35 ya Pak Haji ya. Iya. Nah, kalau Iya. dulu memang harganya kalau nggak salah 25 ya, itu saya selesaikan semua dan sekarang kita selesaikan ada penambahan, tapi minta maaf sekali tetap mungkin insya Allah harus berangkat sesuai dengan jadwal yang sudah diatur demikian dari Vista dan juga dari Baka. Tapi memang minta maaf sekali tidak bisa diuangkan karena biaya pajak pun juga semuanya sudah dialokasikan ke tempat masing-masing. Gitu. Jadi insya Allah buat yang baru berangkat, mudah-mudahan perjalanan umrohnya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan benar-benar khusyuk di sana, tidak memikirkan apa-apa karena kesempatan untuk bisa di sana itu 1001 gitu. Punya uang kalau tidak ada niatan untuk didatangkan ke sana pun juga tidak akan berangkat. Iya. Jadi kalau tidak ada uang pun, ketika Allah sudah memberikan jalan, dia harus berangkat lewat akses dimanapun, dia akan berangkat dan sampai di sana. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi suatu peluang buat ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Mohon bersabar sesuai dengan sesuai dengan kloter yang sudah kita bagi, sesuai dengan jadwal yang akan kita atur lewat Vista. Saya juga minta maaf sekali karena tidak bisa mengikuti perjalanan yang sesuai dengan janji saya. Insya Allah nanti jika Allah mengizinkan, mungkin saya akan berangkat. Tapi jika tidak pun saya akan lebih mengutamakan Anda semuanya untuk bisa sampai di Mekah terlebih dahulu. Karena saya sudah haji, udah umroh, jadi bukan sesuatu yang sebenarnya kalau ngomongin utama, tapi saya lebih mengutamakan janji saya dulu. Gitu. Demikian Pak Haji, benar Pak Haji? Betul, ya betul. Saya cuma ingin cerita Bunda Inul haji tahun berapa? Tahun berapa itu? Tahun 2007 apa 2008 itu ya? 2008. 2008 ya. Ya, oke. Itu di sana ini seringkali ditanyakan orang-orang itu di sana itu Bunda Inul enggak mengalami apa-apa mungkin dimudahkan oleh Allah. Saya itu dulu lagi musim dicekal-mencekal kasus sama Pak Haji Roma Irama waktu itu. Iya. Jadi saya itu benar-benar sempat dikatakan di mana-mana dicekal, tidak boleh nyanyi, tidak boleh pentas. Jadi tapi saya bukan orang yang bukan orang pendendam. Saya itu orangnya selalu ikhlas aja mungkin karena Bapak mengajarkan bahwa hidup itu harus ikhlas gitu. Dan Allah itu memberikan kita jodoh, rezeki hidup dan mati itu sesuai dengan porsinya dan saya yakini itu. Itu ketika saya dicekal dulu, saya sempat nangis gitu karena saya hidup di Jakarta kan utangnya banyak. Ketika saya ngambil rumah itu bukan dikasih Bapak Sutioso yang digembar-gemborkan orang, dikasih orang. Itu saya benar-benar beli rumah ini nyicil hasil dari hasil dari saya menyanyi. Tetapi ketika saya di ultimatum nyanyi di mana-mana akan dicekal, waktu itu saya sempat nangis ke Eyang Titik ke rumahnya. Jadi Eyang, gimana nasib saya? Saya sudah punya hutang besar di
di Jakarta saya sudah punya rumah tapi rumah saya nyicil. Kalau saya dicekal, saya nyanyi dari mana? Alhamdulillah ternyata ada aja rezeki. Waktu itu di Kalimantan ada salah satu bupati dan bupati itu mencalonkan jadi gubernur dan beliau mengatakan di sini tidak ada yang menyekal. Kamu akan saya undang nyanyi selama 2 bulan penuh. Satu hari kamu saya bayar 75 juta. Kamu bisa bayar cicilan rumah kamu. Dan saya bilang, sekalian saya seandainya memang dikasih jadwal show tidak boleh pulang, dan saya dibayar uang cash di depan, saya akan tutup utang saya, dan saya akan berjanji akan berangkat haji. Masya Allah. Ya. Dan di situ sebenarnya saya udah daftar tapi di ekonomi. Harganya kalau nggak salah waktu itu beda travel ya, sudah Ya. mahal sih. Ya. Tapi ketika saya dibayar benar gitu sesuai janji, saya bayar haji besar itu dengan kloter termahal waktu itu dengan suami saya. Jadi saya upgrade dari harga yang itu saya naik haji yang VVIP yang 10 hari dengan pesawat first class dan layanan yang luar biasa. Sampai di sana kan banyak juga saya dengar, wah penyanyi jogetnya, goyangnya, oh jualan goyang dan ini dan itu. Tapi saya nggak apa-apa ikhlas karena tujuan saya tidak mendengarkan omongan yang negatif-negatif di telinga saya. Tujuan saya adalah Rasulullah adalah tujuan saya dan saya di sana itu mengalami banyak keindahan-keindahan yang luar biasa. Di sana saya sudah siapkan uang 300 sampai 500 juta uang cash. Saya tukar dengan uang real. Saya siapkan di amplop di rumah sudah saya niatkan. Saya di sana tidak akan belanja. Uang ini saya khususkan buat orang-orang yang katanya ibu saya nanti ada orang tangannya nggak ada, nanti ada ini, ada itu, ada ini, nanti siapkan. Barangkali kamu ikhlas memberi, saya sudah amplopin semua tuh. Itu jadi di sana saya tidak menemukan itu dan uang itu sampai di rumah masih utuh amplopan karena saya di sana tidak belanja. Karena sudah saya niatnya ibadah, saya tidak akan beli coklat, saya tidak akan beli sajadah, saya tidak beli apapun itu kecuali oleh-oleh yang diminta dari orang-orang terdekat saya akan saya ini jika saya ada kesempatan untuk beli. Demikian. Jadi itu cerita-cerita yang sangat indah yang saya dapatkan karena nawa itu saya dari rumah sudah tujuannya adalah mau pengen sholat di Raudhoh. Bahkan di Raudhoh itu sekarang itu umpek-umpekan. Ya. Kan kemarin saya cerita ibu saya gimana Raudhoh sekarang gitu. Tidak seperti dulu. Dulu sama seperti itu, cuman di kloter-kloter gitu ya. Masuk satu grup gitu. Dan saya di sana itu banyak polisi-polisi perempuan. Lah, tidak boleh gitu. Semua orang tidak boleh dekat di makam Rasulullah. Tapi ketika saya ada di situ tuh seperti ratu. Semua orang dipinggirin semua. Dan saya cuma satu orang di situ cuma boleh sholat. Jadi di situ saya benar-benar luar biasa. Kalau saya cerita umroh, di saya dulu itu saya luar biasa ya. Bisa nangis saya karena tidak ada yang jelek yang saya alami di sana. Ingat saya di sini enggak tahu ya. Masya Allah. Apa ya, doa saya semuanya dikabulkan. Bahkan ketika saya ada di pintu Multazam, saya berdoa, saya minta panjang umur, sehat, juga orang tua saya dan orang-orang yang mencintai saya, yang mendoakan saya. Minta diberikan anak karena saya 13 tahun tidak punya anak. Nggak kena biaya sama sekali. Ya, Masya Allah. Dan saya pulang, saya hamil. Ketika saya Masya Allah, ceritanya saya jadi juga itu ikut. ya. Saya di Raudhoh itu dikasih kesempatan sampai saya sujud pun biasanya orang tuh udah diusir-usir. Saya tidak diusir. Sepuas-puasnya saya seolah-olah saya itu ratu di situ. Jadi saya itu dihalangi oleh beberapa polisi untuk saya dapat sholat di situ di makam Rasulullah. Itu keindahan saya yang pertama. Saya yang kedua adalah ketika saya pengen mencium Hajar Aswad. Kita bisa melihat bersama ketika kita di Hajar Aswad itu kan mesti serondol-serondolan ya.
Di situ tuh saya didatengin orang untuk bisa menemani saya jalan menuju apa supaya bisa cium Hajar Aswad itu. Saya banyak mengalami kemudahan, tiba-tiba saya tuh ditemenin banyak orang dikasih jalan sampai aku mencium Hajar Aswad itu dengan apa ya, dengan lama sekali gitu. Dan aku bisa melihat di dalamnya Hajar Aswad itu seperti apa. Dan ketika waktu sholat di luar, itu sudah saya nggak dapat kesempatan untuk dapat tempat. Tapi ada beberapa orang yang tiba-tiba memberikan saya tempat posisi. Ya. Jadi cerita-cerita itu mungkin menjadi ini ya buat ibu-ibu semua atau bapak-bapak semua yang baru berangkat umroh. Nawaitunya aja yang penting dari rumah. Nawaitunya benar-benar khusyuk mau ibadah. Kalau saya dulu seperti itu. Jadi ketika saya dari duhur ke asar itu ada cuman waktu 3-4 jam di situ. Kalau saya balik lagi takut nggak ada tempat. Makanya saya nggak beranjak. Tapi di situ saya lupa nggak makan. Jadi tiba-tiba aja ada orang datang memberikan saya air minum, memberikan saya zam-zam, memberikan saya banyak kurma. Kayak gitu, banyak keindahan yang kalau kita nawaitunya baik dari rumah, dan benar-benar pikirannya juga nggak kemana-mana, insya Allah ibadahnya khusyuk dan benar-benar semuanya bisa terjadi. Dan tidak ada yang nyolek-nyolek pantat saya juga tidak ada, karena saya dipikirnya saya dapat uang, diledekin karena hasil dari goyangan dan lain sebagainya. Saya tidak mengalami itu sama sekali. Dan ketika saya cuman melihat aja toko coklat, tiba-tiba saya dipanggil sama yang jualan, saya dikasih coklat yang paling enak sendiri di Mekah itu, di sebelah. Ini kan ada di apa namanya, di hotel yang paling bagus itu Mas, di bawah itu kan ada toko coklat ya. Itu saya dikasih itu satu kresek gede, saya bayar, dianya nggak mau. Dan banyak sekali saya menemukan banyak sekali hingga saya sebenarnya nggak mau pulang. Gitu, pengennya ibadah aja seumur hidup di sana gitu. Jadi itu yang berharap, yang saya harapkan dari ibu-ibu semuanya yang nanti berangkat, insya Allah mudah-mudahan ya terkabul. Ini doa saya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya bisa sampai di sana. Tetapi yang jelas bersihkan hati, bukan saya harus ceramah seperti apa karena saya sendiri bukan orang yang baik, saya bukan orang yang sempurna dan jiwa saya juga masih kotor. Harapan saya yang penting ibadah dari awal dulu kita berangkat dari rumah itu nawaitunya, niatnya sudah ikhlas karena Allah Ta'ala, itu aja gitu. Dan yang lucunya lagi, saya kan nggak bisa makan daging ya Bu, sampai hari ini tuh makan daging itu kalau kepengen makan bakso paling 1-2 gitu. Di sana itu saya makannya itu ya karena di rumah suka makan ikan tongkol, ikan apa namanya, ikan apa namanya itu, ikan kembung gitu ya. Dalam pikiran saya itu mikirnya biasa makan ikan. Tiba-tiba di hotel itu semua makanan itu menunya ikan pindang, ikan tongkol, ikan kembung dan ikan-ikanan. Masya Allah. Saya nggak tahu ya, itu mungkin ya dalam pikiran saya, karena kan saya tidak bisa makan daging banyak ya istilahnya ya. Memang dari kecil saya orang nggak punya, jadi makan daging itu hal yang jauh dari pikiran saya. Makanya biasanya makan ikan tongkol, ikan di pasar gitu. Tapi di Mekah itu saya disajikan begitu banyak menu, ada ikan kembung diapain, ikan tongkol diapain, ikan apa diapain gitu. Jadi nafsu makan bertambah gitu. Terus posisi kamar hotel saya itu langsung menuju ke tafnya Makkah gitu. Itu jadi itu banyak mengalami kemudahan-kemudahan yang saya tidak bisa bayangkan. Dan itu saya makanya ketika saya pernah berdoa, jika saya banyak rezeki, saya pengen begitu banyak orang yang saya berangkatkan ke sini supaya bisa datang dan bisa ketemu di Mekah. Itu sih harapan Amin, saya. ya Makanya Allah. ketika saya banyak rezeki, kalau lagi ada rezeki dapat honor dari TV gitu ya, saya kadang-kadang nyari temen siapa nih yang siap-siap mau tak berangkat ini, sampai kadang-kadang begitu saya. Tapi mudah-mudahan ini dengan biaya dari Inul Vista ini tidak ada halangan lagi. Covid udah mampus, semuanya udah hilang ya, jadi ibu-ibu bisa berangkat bertahap insya Allah. Jadi mohon bersabar nggih.
mohon bersabar dan saya benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya jika memang ini membuat ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya tidak sabar gitu. Tapi nawaitu saya sampai saya berpikiran jika memang suatu saat ada rezeki mungkin saya akan bisa susul ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pas lagi umroh. Sama Mas Bajuri saya bisa nyusul ketemu dengan Siap. anak dan suami saya kalau ada rezeki. Tapi ya namanya juga artis ya. Kalau saya nggak mau ganggu uang kantor karena uang kantor itu pegawai saya juga sekarang udah nambah-nambah lagi banyak dan mereka itu bergantung hidupnya dengan saya. Kalau saya harus mengutamakan diri saya sendiri juga nggak mungkin. Makanya kalau saya berangkatin umroh itu ketika saya dapat honor-honor nyanyi, dapat duit rezeki dari iklan, dari apa gitu, saya baru mikir nih siapa nih calon yang mau tak berangkat itu pasti ada dalam pikiran saya karena saya pikir uang nggak dibawa mati ya, yang penting anak saya sampai depan nanti sudah hidup cukup ya udah gitu. Jadi itu cerita sedikit dari saya. Sebenarnya anak dan suami saya juga kepengen berangkat, tetapi saya bilang tahan dulu deh, yang penting yang lain berangkat dulu gitu. Masya Dan Allah. mudah-mudahan nanti Mas Bajuri Ya, sesuai dengan prediksi saya dihitung bertahap 10-10 Ya. berangkat dulu. Nanti kalau memang sisanya ada yang belum terbayarkan kita akan selesaikan, tapi yang jelas semuanya berangkat. amin, Gitu. amin, amin ya Allah. Nah, Ya. jadi demikian ya ibu-ibu, bapak-bapak jelas nggih. Amin, nggih. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Mohon minta Inul. maaf nggih kalau nggak bisa untuk diminta uang karena uangnya sudah dibayar di awal gitu. Karena kalau umroh itu harus ada dinas sosial yang jagain karena ini kan undian. Jadi ada aturan pemerintah yang harus diselesaikan juga. Karena Gitu. dioperasi lah gitu. Sehat selalu Bunda Inul. Inggih, Ya. Mbak Ayu Mei Jakarta, Mbak Lilis Rahmawati, Mas Ada Sukasto, Bu, ada Mas Bu Hera Ibu juga. Retmi, Ada Ibu Bu Hera Dewi, juga Ibu. Wah Melia, Mas Yakub, Orang yang Bunda Inul. terus Bunda. Ibu Nia Kurniawati, Assalamualaikum semuanya. Pak Wawan Setiawan, Ibu Tumini, Pak Ahmad Sanusi, sehat nggih? Halo Bu. Nggih, Bu. Iya, Mas Juliana yang ada di Lampung. Mas Denny Elianti, Mbak Denny apa ini? Mbak Hamidah, Mbak Uswatun, Mbak Hera. Wah, seneng nih bisa kenalan Mbak Nelly, Sri Rejeki, Ibu Minarni dari Mataram, Ade Susanti, Ibu Herlina Yunita. Masya Allah, sukses Ini ya, yang ada semuanya yang sehat seneng ya. ini ada yang bawa anak itu Bunda Inul. Ibu Herlina ini Mana? anaknya Oh. sangat ngefans sama Bunda Iya. Inul. Bu Herlina Iya. Yunita namanya. Iya Bunda. Ada yang bawa Yunita, anak. sehat-sehat Iya. nggih, semua sehat ya. Bunda. Dalam. Bun, saya Maaf, mau Bu Herlina. mau minta waktu untuk kloter terakhir kira-kira itu bulan apa ya Bun? Kalau untuk kloter itu biasanya yang atur Pak Bajuri. Aku dengar katanya Mbak Herlina mau berangkat sama suami juga ya? Emang bisa Bun? Insya Allah bisa itu tanya aja sama Pak Bajuri. Kalau Iya. Pak Bajuri biasanya untuk kloter terakhir mungkin tidak untuk tahun sekarang kali ya, tahun nggak Iya. tahu nih Pak Bajuri. Diatur Ya, aja Pak. sekitar. Iya, siap. Nanti kita atur. Nanti mungkin dijelaskan aja Bapak Juri untuk mekanisme keberangkatan ataupun tata cara dari keberangkatan para peserta ini kita akan informasikan lebih lanjut. Maksudnya untuk teknis pelaksanaan keberangkatan, penjadwalan dan sebagainya gitu Pak Bajuri. Iya. Gitu ya Ibu. Iya Bun, soalnya saya Nah, mau minta kalau- waktu Iya. buat operasi anak saya dulu Bun. Oh, enggak Mbak, Iya. diatur aja sesempatnya sampean kalau memang sudah benar-benar bisa Iya. berangkat nggak apa-apa. Kalau di pending mungkin Pak Bajuri naruh di belakang kloter belakang-belakangnya Mas.
Ya, siap, siap. Tuh. Ya. Jadi Makasih ya, mana yang Bunda. benar-benar udah ngebel atau paling enggak mungkin dengan keikhlasan hati sing wis umure wis tuwek-tuwek to apa barang ya mohon maaf nih ya karena umur kan kita nggak tahu ya. Tapi Iya, barangkali iya. anu sing ngebet banget ya monggo. Tapi yang mungkin masih mau bersabar, masih mau nunggu digilir juga enggak apa-apa. Pak Bajuri aja yang ngatur, yang penting Siap. semuanya bisa diatur keberangkatannya. Ya, ya. Terima kasih. Nanti akan kita atur teknisnya. Kita sampaikan caranya nanti. Gitu. Iya. Ada lagi mungkin ada yang cukup ya, saya kira. Ibu Inul biar ada kegiatan yang lain bisa dilanjut. Itu Ibu Nda Inul. Jika sudah dirasa cukup, mungkin closing statement Bunda Inul untuk pesan-pesan untuk kita semuanya. Untuk pesan terakhirnya apa, Bunda Inul? Ya, pesan saya sih mudah-mudahan dengan kesabaran Ibu kita bisa dapat doa yang terbaik di sana nanti. Karena orang sabar itu kekasih Allah ya, dan saya sudah berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Ternyata walaupun sampai sehari ini tuh belum sempurna sabarnya, tapi banyak yang saya dapat dengan segala kemudahan. Rezeki juga saya nggak pernah habis. Ibadah saya juga alhamdulillah semakin baik, dan tentunya juga tidak perlu pamer ibadah karena ibadah itu qablum minallah dan qablum minannas, beda-beda ya. Jadi itu benar-benar harus ikhlas gitu. Mudah-mudahan ini diijabah oleh Allah. Saya juga berdoa setiap hari, mudah-mudahan semuanya ibadahnya terlaksana. Amin. Yang penting ikhlas dari awal, nawaitunya juga ojo mikir-mikir oleh-oleh, ojo mikir, biarinlah kalau memang kita nggak mampu untuk memberikan oleh-oleh, orang datang kan datangnya ikhlas ya, dikasih doa saja enggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas nggak usah mikir yang aneh-aneh, yang penting nyampe di Mekah, mumpung sekarang Mekah lagi indah-indahnya. Saya dengar juga sudah boleh dekat ke Ka'bah, boleh sentuh Ka'bah, boleh dekat dengan Hajar Aswad. Itu hal yang paling indah, nanti berdoa di pintu Multazam juga gitu. Itu harapan saya. Yang penting fokus ibadah aja dulu gitu. Terima kasih buat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan penjelasan dan pengertian saya kali ini diterima dengan ikhlas dan baik. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan Mas Bajuri juga diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki, bisa berangkat sesuai dengan proses yang sudah kita atur sedemikian rupa. Amin. Siap. Ya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Sama-sama Bunda. Makasih Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Inul. Kami ucapkan selamat bekerja kembali untuk melanjutkan aktivitas karena memang ada banyak hal yang harus dilakukan. Kegiatan beliau mulai pagi, siang, dan sore. Masih tetap juga malamnya harus tetap memantau Inul Vista yang sudah mulai beroperasi di berbagai daerah. Tentu saja kita doakan juga agar Bunda Inul dan keluarga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezekinya, sehingga tetap nanti bisa niat baiknya memberangkatkan kita semuanya, Bapak Ibu, ini bisa diterima. Oleh karena itu, nanti teknisnya ayo kita bahas, ini karena bertahap, nanti 10 siapa dulu yang nanti berangkat, kemudian nanti disiapkan paspornya, karena sekarang ada banyak ketentuan-ketentuan yang harus disiapkan, diantaranya adalah harus sudah booster, jadi sudah vaksin dosis ketiga, kemudian vaksin meningitisnya juga sudah mulai langka, tapi itu semuanya bisa kita lalui. Yang jelas persiapan itu butuh waktu kira-kira normal itu 2 bulan lah ya. 2 bulan itu baru normal, 3 bulan lebih baik persiapan-persiapan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan ngatur tentang siapa-siapa yang akan berangkat 10 orang di kloter pertama. Nanti kloter pertama ini insya Allah akan kita berangkatkan pada bulan Januari tahun depan ini. Kemudian nanti secara bertahap, begitu ada keberangkatan lagi, kita umumkan lagi 10 orang yang berangkat. Makanya kemarin ini tadi itu Bunda Inul menyampaikan usulan, ya, usulan. Semuanya bergantung usulan.
Bunda Inul menyampaikan usulan yang usianya lebih tua itu didahulukan. Gitu. Usulannya Bunda Inul seperti itu ya. Yang sudah tua didahulukan, kita menghormati yang tua, tapi juga tetap nanti tetap akan kita informasikan selanjutnya, yaitu lewat grup WA kita. Saya kira sekarang kita diskusi apakah ada yang perlu ditanyakan bagi Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, nanti kami akan berdiskusi dengan pihak manajemen Inul Vista untuk mengatur siapa saja yang usianya, atau akan lebih bagus lagi kalau kita mengikuti seperti apa yang disampaikan Bunda Inul, mendahulukan orang itu akan lebih mulia daripada kita meminta secara ego kita kepengen lebih dulu, gitu ya. Jadi saya kira ini juga satu akhlak atau budi pekerti yang luar biasa Bunda Inul, sampai dia tidak ingin dianggap cari terkenal, mau berangkat setiap bulan bisa, berangkat setiap tahun bisa, tapi Bunda Inul tidak melakukan itu karena Bunda Inul ingin memberangkatkan orang lain saja, karena itu akan lebih bermanfaat kalau diberikan kepada orang yang lain yang belum pernah berangkat daripada dipakai sendiri. Jadi saya kira ini adalah niat Bunda Inul, saya kira mari kita lakukan bersama-sama. Saya kira untuk awal mula pertemuan ini saya kira cukup ya Bapak-Ibu sekalian, supaya ini sudah jam 12, nanti khawatirnya kita terlalu lama. Nanti mungkin kita perlu diskusi adalah tentang waktunya, kapan nanti kita bikin acara seperti ini lagi, tapi mungkin waktunya yang, karena kita kemarin cari hari Selasa ini karena mencari waktunya Bunda Inul. Jadi saya ingin pertemuan pertama harus ada Bunda Inul. Nanti ketika manasik berikutnya boleh tidak ada Bunda Inul, tapi nanti di tengah-tengah mungkin kita mau berangkat itu Bunda Inul juga harus hadir lagi untuk menyapa kita semuanya. Jadi supaya juga kita saling bisa menasihati satu sama lain. Gitu ya kira-kira. Saya kira apakah boleh ini sudah cukup? Ada ya? Ya, Pak Sanusi sudah cukup, G? Udah, ya. udah Bang. Iya, terima kasih. Saya kira nanti materinya itu akan kami kirimkan lewat grup WA. Jadi Bapak Ibu bisa lihat materinya. Kemudian nanti akan kita urut materinya secara urutan itu sampai mana. Kita akan ketemuan lagi, semuanya boleh ikut. Nanti tinggal yang berangkat ini siapa, nanti bisa mengikuti perkembangan selanjutnya. Jadi saya kira itu saja. Sudah seperti itu ya Pak Woko ya, Mas Woko. Mungkin sudah cukup ya. Bapak Kalau izin sudah bertanya boleh? dari mana Bapak, Ibu? Saya dengan Juliana dari Lampung. Oh ya, Ibu Bapak, Bapak Juliana. Mari Iya. silakan Pak Juliana. Bapak saya izin bertanya nih, apa kita harus tetap vaksin meningitis? Oh iya. Ya betul, Pak Juliana, soal syarat-syarat umroh ya. Syarat umroh itu satu, paspornya itu harus berlaku minimal 6 bulan. Jadi paspor harus, misalkan sudah punya paspor nih, dulu kan awal-awal mau berangkat itu sudah 2 tahun yang lalu kita bikin paspor ya, mau berangkat itu. Maka itu tentu saja kan ada yang sudah mati itu. Nah, kalau masih 7 bulan atau 8 bulan, itu nanti itu bisa berangkat. Tapi kalau kurang 6 bulan, tidak boleh berangkat, harus ngurus paspor lagi. Tapi Bapak Ibu tidak usah ngurus paspor sekarang, karena nanti setelah ditunjuk siapa yang ngurus paspor, yang ditunjuk siapa yang berangkat, baru kemudian ngurus paspor supaya nanti tidak mati lagi. Kemudian ya, syarat yang kedua selain paspor adalah vaksin meningitis. Vaksin meningitis ini berlaku 2 tahun juga, Pak. Jadi kalau Bapak sudah vaksin pada tahun itu, pada tahun 2020, maka 2022 ini sudah mati. Gitu. Kalau waktu itu vaksinnya pasti bulan Februari gitu ya. Maka bulan Januarinya sudah mati. Jadi sudah 2 tahun, maka harus vaksin meningitis. Vaksinnya harus di kantor KKP karena harus punya bukti namanya kartu kuning. Kartu kuning itu kartu vaksin.
Jadi kalau misalkan ada puskesmas yang misalkan saya juga punya vaksin, tapi tidak ada kartunya, maka itu jangan vaksin di situ, tapi harus vaksin di rumah sakit yang ada kartunya. Nanti begitu pulang dikasih kartu itu ada barcode-nya, ada di-scan gitu, ada kelihatan nama bapak, itu baru asli. Itu Pak G, Pak Juliana. Jadi syaratnya paspor sama vaksin, dan kemudian sudah vaksin COVID minimal itu 2 kali. Kalau sudah booster akan lebih bagus lagi. Kalau 2 kali itu nanti pulangnya masih di PCR, di tes maksudnya ya. Tapi kalau sudah booster itu sudah tidak ada masalah. Baik Pak, cukup. Baik, terima kasih Pak Juliana. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dirasa cukup, kami mohon Izin maaf. Pak, Ya. Pak Ustadz, Oke, Pak mau Bambang tanya, ya, saya Bambang Eko. Iya Pak Bambang. Mau menanyakan tadi Pak Ustadz kan ada kuota 10 orang per apa ya namanya? Per kloter, anggap saja per begitu. kloter gitu ya. Ya, Apakah kan peserta ini kayak seperti saya kan mendampingi istri ya, artinya saya bukan jalurnya manajemen Inul gitu. iya. Apakah 10 itu yang dari manajemen Inul, sehingga kalau saya dampingin mungkin bisa jadi 11, bisa jadi 12 gitu ya. Oh iya, betul Bapak. Kemudian yang kedua, ini akan diatur selesai dalam tahun 2023 atau bisa berlanjut sampai ke 2024 gitu Pak, pergiliran berangkatnya. Demikian Pak. Iya, terima kasih Pak Bambang. Iya, jadi memang ini diatur berdasarkan kloter nanti. Bisa jadi ini nanti sampai akhir tahun Pak. Bisa jadi sampai akhir tahun. Nanti ini secara bergiliran karena kita ada jeda waktu Ramadan, ada jeda waktu pelaksanaan ibadah haji yang itu tidak bisa diberangkatkan. Jadi praktis kita waktu-waktu yang selama ada keberangkatan itu akan kita berangkatkan sampai kira-kira akhir tahun, selambat-lambatnya itu Januari itu sudah semuanya sudah berangkat. Jadi kalau berangkat 10 itu artinya bagi yang mendampingi bisa jadi 11, 12 gitu. Karena nanti juga insya Allah keberangkatannya bukan hanya 11-12 orang Pak. Bisa jadi itu 30 orang, 40 orang gitu, satu rombongan. Karena satu bis itu isinya memang segitu. Jadi memang bisa bareng-bareng sama yang lain juga nanti. Jadi tidak hanya yang pemenang saja Pak. Jadi misalkan mau bawa temannya, saudaranya, keluarganya, itu juga bisa Pak, karena bisa bersama-sama. Itu saya kira Pak Bambang ya. Maaf, apakah dalam tiap bulan itu ada 1 kali kloter berangkat atau gimana tuh Pak? Nanti rencananya setiap 2 bulan sekali Pak, kecuali ketika pas kena Ramadan. Karena dengan menyiapkan dokumen juga Pak, menyiapkan dokumennya, nanti begitu 10 ketemu, nama-nama 10 kemudian kita cek lagi domisilinya di mana. Belum lagi kita ini kan domisili ada yang Surabaya, ada yang Indonesia bagian barat, dikumpulkan Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, anggap saja begitu. Nanti dikumpulkan bagian tengah supaya nanti transportasi lokalnya itu juga tidak menyulitkan. Karena sampai sekarang masih ada 7 nama kalau nggak salah kemarin informasinya itu yang masih belum ketahuan, masih belum mendapatkan nomor telepon isi pemenang ini. Masih belum ketemuan. Nah ini kan eman-eman karena sudah bayar pajak Pak, pajaknya sudah dibayar, kemudian ini orangnya belum ketemu gitu. Jadi waktu itu ada yang dikasih hadiah itu tidak mau gitu, ada juga itu. Jadi ya ini namanya manusia Pak ya. Jadi kadang-kadang terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih semangatnya. Pak Bambang, nanti boleh ikut Pak. Siap. Kita mengikuti. Monggo. Pak Bajuri mohon izin mau saya tambahkan. Ya, silakan sedikit Pak Bajuri. Ya, jadi buat para peserta umroh ini kan dibagi 2 ya. Ada memang peserta umroh yang memang menang dari undian. Ada peserta umroh yang memang tambahan seperti yang tadi Bapak yang tadi sebelumnya sampaikan, menemani istri atau ada dari anaknya ikut atau saudaranya ikut. Nah, balik lagi nanti intinya dari kami akan kami aturkan dulu di internal dengan Pak Bajuri. Iya. Kami usahakan yang peserta memang rombongan keluarga itu dalam 1 kloter.
Begitu. Jadi bisa jadi memang jumlahnya bisa jadi 10 orang pas atau bahkan lebih dari 10 orang. Seperti itu. Mengenai keberangkatan di tahun 2023 atau bisa sampai ke 2024 itu nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Yang jelas kami akan meetingkan dulu secara internal dengan Pak Bajuri, kita finalkan seperti apa, komposisi orangnya berapa orang per kloter. Setelah itu baru kita sampaikan di meeting berikutnya mungkin ya Pak Bajuri, begitu ya Pak? Iya, Ya, siap, betul. seperti itu. Jadi mohon ditunggu informasi lebih lanjut dari Pak Bajuri dan kami Novista. Harapkan tahun depan insya Allah keberangkatan untuk umroh Inul Vista ini bisa dilaksanakan di bulan Januari. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak Bajuri ya. Siap. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan tambahnya. Ya, Terima kasih Pak Bajuri. Iya, terima kasih Pak Afan dari Inul Vista Pusat. Terima kasih juga Pak Boko, mungkin mau nambah atau teman dari Inul Vista yang lain ada yang mau disampaikan? Silakan. Kalau dari saya sudah cukup Pak Bajuri. Cukup. Oke. Oke. Terima kasih. Saya kira kalau memang sudah cukup, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup ya? Pak Wawan masih tetap sibuk Pak ya? Ya, terima kasih Pak Wawan. Iya. Baik, terima kasih Ibu Ayu Mai. Amin. Semoga lancar sampai bisa berangkat semuanya. Amin. Ya Allah. Ya, kita sudah mendengar semuanya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah bisa mendengar materi yang tadi saya sampaikan sekedar prolog. Kemudian nanti manasiknya masih panjang, tapi nanti saya kirim ke grup WA. Mohon maaf kalau mau masukkan grup WA, terus terang kami agak repot kalau masukkan karena itu kan semuanya harus atas izin pihak Inul Vista. Terus saya kira lebih baik yang di grup itu memang pemenang dan yang memang sudah terdaftar. Tapi kalau misalkan saya kepingin suami saya masukkan, saya kepingin istri saya masukkan, itu saya agak mohon maaf tidak bisa masukkan karena memang itu saya akan harus mendapat izin dari pihak Inul Vista gitu kalau masukkan. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang sangat bermanfaat, dinilai sebagai ibadah, sebagai pahala. Ayo kita berdoa bersama-sama. Semoga niat baik kita ini akan dikabulkan oleh Allah. Niat baik Bunda Inul dikabulkan oleh Allah. Kita juga doakan semoga Inul Vista ini semakin ramai, semakin lancar, rezekinya semakin dimudahkan. Kemudian Bapak Ibu juga semoga ditakdirkan ke sana. Sekali lagi, orang yang ke sana itu bukan karena sehat, bukan karena juga karena kaya, bukan karena banyak uangnya, tapi karena takdir Allah. Oleh karena itu, kita ini baru calon tamu Allah. Karena calon itu kalau calon legislatif aja belum tentu jadi anggota legislatif ya. Calon bupati juga belum tentu. Jadi kita tetap berdoa. Semoga Allah mentakdirkan kita semua menjadi tamu Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah li adail haji wal umrah bisihah wal afiyah ma'al jamaah ma'as salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Berikan kami rizki yang berlimpah. Berikan kami kesehatan, ya Allah. Berikan kami kesehatan untuk bisa dimudahkan berangkat ke Makkah dan Madinah. Untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan ziarah, ya Allah. Biidznillah, atas izin Allah, atas takdir Allah, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa bijahin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa inna min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena udah ya karena saya dengan sholatul mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah bisa bertemu
Kita nanti akan jadwalkan kembali, kita umumkan di grup. Semoga tetap bisa silaturahmi di antara kita. Ayo kita jaga hati kita semuanya, karena ujian kesabaran ini sangat berat buat kita semuanya. Ayo kita saling mendukung, saling mensupport satu sama lain. Semoga umroh kita ini nanti dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu wabarakatuh. semuanya, guys. Semoga sehat semuanya. Monggo.